Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada seluruh riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh ittiba kepada beliau. Yang Allah perintahkan salawat ke Nabi sesuai dengan sunnah. Wabarakatuh. Hamdan syukronillahi jami'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amma ba'du. Untuk saudara-saudaraku, teman-temanku semua yang saya cintai, ya kali ini pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa suatu pernyataan dari seorang Wahabi. Saya nggak tahu pastinya Wahabi cara otaknya itu, pemikirannya seperti itu semuanya, atau cuma beberapa orang ya yang berpikiran demikian. Poin yang pertama, Sejidat itu mengatakan gini, Imam Syafi'i itu menyatakan kalau orang itu tidak bisa mengirimkan doa surat Al-Fatihah kepada ahli kubur atau kepada mayit, itu tidak akan sampai katanya. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan hal itu. Tuh. Nah, yang kedua poinnya, Al-Quran itu ancaman untuk orang yang hidup saja, tidak berlaku untuk orang yang mati. Nah ini dia mengutip dari dalil gini, waya hayahikal waya apa ya, lupa aku.
hayya wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Nah itu hayya wa yahiqal qawlu 'alal kafirin itu. Oke, dari situ ya. Jelas. Jadi gini. Yang pertama, manusia itu tidak lepas dari yang namanya khoto wa nisyan. Artinya manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya salah dan lupa. Hilaf kan kayak gitu posisinya. Ya, kesalahan dan hilaf itu udah tabiat kita itu memang. Kebanyakan mayoritas tabiat kita. Jadi wajar. Cuman kita ini yang cuma sebatas selaku umat Rasulullah ini kan hanya mengira-ngira baiknya seperti apa, ya kan? Kira-kira yang diridhoi Allah ini seperti apa, kira-kira yang benar itu seperti apa, kan kayak gitu, ya guys. Jelas di sini otak yang dangkal. Nah, dalam suatu kutipan dalil kita pernah mendengar ladina limanlah aklalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya apa? Kita itu disuruh punya otak. Orang muslim itu dituntut buat cerdas. Kayak gitu guys. Nah, Al-Quran sendiri banyak ayat yang menerangkan dan memerintah kita. Afala yaqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarunal Qur'an. Banyak. Jadi untuk para kaum Wahabi, otakmu dipakai bro, jangan didengkul. Dan itu kutipan dari mana? Goblok kok kebangetan. Cok, dok kamu mengharamkan tahlilan, cok. Aku wong Jawa, cok. Ya, dari dulu wong Jawa NU, ya semenjak aku belum lahir aja itu kegiatan itu udah ada. Tuh, kamu tahu sejarahnya dari mana masalah tahlilan? Al-Fatihah nggak nyampe ke mayit. Kalau nggak nyampe, kenapa kok sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah? Bukankah itu mayit juga yang disolatin? Ada Al-Fatihah juga di situ. Ini dalilnya ya. Idza mata banu adama in qata'a amalu illa min salasatin. Nah, ketika anak Adam itu mati, wafat, jadi mayit, ya, terputus semua amalnya kecuali 3. Nah, lo tahu nggak dalil ini? Jelas lo itu. Jelas. Karena aku ingat pelajaran ini masih waktu aku masih MI, Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, sodako, ya, sodako jariyah. Sodako itu kalau kita meniatkan terhadap orang yang sudah meninggal, ya, insya Allah itu nyampe. Beda kalau nggak diniatkan untuk orang tertentu, itu akan sampai insya Allah. Dan di sini apa ya, iman. Makanya ilmu sama ilman itu nggak sama. Nah, kata siapa? Harta nggak bisa membawa kita di akhirat kelak jadi ladang pahala. Bisa. Dari mana? Sodako. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Contohnya ya, si mayit ini, si almarhum ini, masa hidupnya dia ngajar jadi guru. Nah, dia ngajar Iqra, ngajar Al-Fatihah, atau ngajar Al-Quran, atau ngajar ilmu-ilmu yang berbasis
positif, yang bermanfaat, keagamaan. Asalkan itu bukan ilmu yang mudorot, itu manfaat. Nah, yang seperti itu selama masih diamalkan oleh para muridnya, itu pastinya masih akan mengalir jadi ladang pahala bagi orang yang mengajarkannya, meskipun dia sudah mati jadi bangkai di alam sana. Ngotak cowok. Nah, yang ketiga ini yang jadi perdebatan kan, nggak akan sampai kan. Awaladin solihin, yad'ulah, anak soleh ya yang mendoakan. Nah, doa ini banyak versinya. Makanya belajarlah masalah tafsiriyah. Mantek belago maaninya. Cok. Kalau kamu ambil dalil mentahan aja, bosok raimu, cok. Tahu gak? Makna tersirat itu jauh lebih luas daripada makna tersurat. Kalau kamu hanya mengambil makna dari segi tersuratnya aja, kok jadi ya afala yaqilun afala yatafakkarun, tidak ada dengan dirimu. Goblok, cok. Ngerti ya? Bisa. Nah, sekarang kategori doa apa sekarang? Sama. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa juga. Nah, yang kedua dibacakan Al-Fatihah, tahlil, itu doa juga yang ditujukan ke ahli kubur si mayit. Nyampe insya Allah sampai. Nah, perkara sampai enggaknya tergantung iman kamu seperti apa, tingkatan imanmu seperti apa. Ya, bahkan di sini Imam Syafi'i mengatakan kayak gitu. Lebih utama lagi dengan dibacakan Al-Quran. Kayak gitu. Nggak, berarti di sini ada yang nggak jujur dengan kau para Wahabi. Goblok di mes. Jidat aja hitam nih, kayak bokongnya ketek, tapi otakmu pakai. Piye tuh? Kok bisa kayak gitu itu? Terus posisinya apa di situ? Al-Quran ancaman untuk orang yang hidup. Matamu, cok. Matamu. Al-Quran ancaman hanya untuk orang yang hidup, tok. Weh, Al-Quran itu dunia akhirat. Blok goblok. Nggak sedikit ayat yang menerangkan tentang yaumil qiyamah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah. Nggak cuma orang yang hidup aja yang diancam. Ya. Orang hidup sampai akhirat kelak, ya kan? Itu semuanya ada dan tercatat dalam Al-Quran. Tinggal kamu mikirnya kayak gimana. Kalau kamu cuma ngutip dalam 1-2 ayat aja percuma. Tololmu berlebihan. Tahu nggak? Tololmu berlebihan di situ. Ya dari Kok muncul? Saiki. Bentar ya Mas, bentar Mas. Jadi jelas bahwasanya Al-Quran itu di sini tidak hanya berisi ancaman bagi orang-orang yang hidup. Ya, Al-Quran itu berlaku sampai di akhirat. Baca surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, jelas kan, ya kan? Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad, ya di situ, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, banyak pula ayat-ayat yang menerangkan kalau misalkan Al-Quran itu posisinya nggak cuma di dunia aja, ya. Kayak gitu, ya. Nah, Al-Baqarah ada lagi ayat 86. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunzarun. Nah, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong. Nah, nggak cuma posisinya orang hidup aja yang diancam. Jadi Al-Quran itu universal, bukan lokal. Dan bukan cuma hari ini. Al-Quran itu luar biasa, ya kan? Akan, sekarang, dan nanti, dan sampai akhir. Itu kalau pakai sepenggal tok yo budek, Pak. Sekarang apalagi bid'ah, kulu bid'atin dolalah. Kata kamu apa tadi? Nggak ada riwayat Rasulullah pernah baca surat Al-Fatihah. Weh, sekarang ini kalau dipikir-pikir ya, berapa banyak sih yang nggak dilakukan Rasulullah? Berapa banyak sih hal yang tidak dilakukan di zamannya Rasulullah? Raimu, ya, raimu, matamu aja itu mungkin tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, mukamu itu bid'ah, ya kan? Banyak bid'ah. Tapi lo harus bedakan, bro, ya kan? Bid'ah itu yang mana yang gak boleh. Nah, yang pertama, bid'ah yang jelas gak boleh itu kategori bid'ah yang masuk ke ranah ibadah mahdhah. Contohnya mana ibadah mahdhah? Nah, yang pertama sholat. Kenapa? Sholat udah dijelaskan, ya, gerakannya kayak gimana, niatnya seperti apa, bacaannya apa aja, kayak gitu. Misalkan Rasulullah mengajarkan, ya, kalau kita semua manusia cuma kira-kira, ya, Rasulullah mengajarkan Allahu Akbar kayak gini, ya kan, itu takbiratul ihram. Terus sama kamu diganti Allahu Akbar set. Nah, bid'ah itu namanya. Atau yang tadinya masa sholat subuh cuma 2 rakaat, nggak enak ini, tak ganti 4 rakaat, biar semuanya sama 4 rakaat. Itu bid'ah, ya itu nggak boleh, karena itu masuk ke ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah atau di sini ibadah muamalah, itu nggak masalah. Contohnya apa? Zakat, tahlilan, ya kan, kirim doa, sholawatan, ya, dibaiyah, rotiban, itu ibadah muamalah. Istighosah, asalkan itu niatnya baik, ya kan, nggak ada masalah. Yang penting nggak melanggar syariatnya, nggak melanggar Al-Quran sama hadisnya. Simple kok. Apapun yang posisinya dilarang, jangan dikerjakan. Nah, apapun yang dilarang jangan dikerjakan. Tapi apapun yang tidak dilarang, kamu kerjakan, nggak ada masalah.
asalkan itu baik. Orek kok coba goblok cok. Tapi nggak apa-apa, aku seneng. Ya, aku seneng. Kalau ada orang yang bicara iktibar Rasul, ya sehingga orang itu menjadi ahli bid'ah, aku suka banget, seneng. Tapi ya jangan tanggung. Kalau mau iktibar Rasul, baju Rasul itu ya kan, itu cuma 2 setel, apa yang dikenakan dan apa yang ada di lemari. Ya, jadi kalau pakaianmu lebih dari 5 setel, aduh kasihan, menyakiti hati Rasul. Jadi kamu harus benar-benar ngikutin cara Rasul. Makan ya kan, sama makan juga nggak boleh kamu pakai sendok, pakai garpu, nggak boleh. Nah itu namanya bid'ah. Sekalian kalau bid'ah, Rasulullah dulu kalau makan nggak pernah pakai sendok, nggak pernah pakai suruh. Nah, pakainya cuma 3 jari. Nah, oke ya. Oke para wahabi atau yang ahli bid'ah yang lainnya. Nanti kita bareng-bareng makan ya kan ke warung soto ya kan, pesen soto, pesen Indomie, rawon. Nanti makannya pakai 3 jari, nggak usah pakai sendok. Coba tuh gimana? Makan soto gini. Makan mie gini. Otak. Terus masalah rumah Rasulullah itu panjangnya itu kamarnya 4,80 cm. Ini kira-kira ya 4,80 cm, lebarnya 4,63 cm. Nah, jadi kalau kalian posisinya kalau mau bikin perumahan zaman sekarang, oh iktibar Rasul ya kan, luasnya ya segitu-segitu itu. Segitu-gitu itu. Hah? Oh meter. Oke, ada yang meluruskan meter. Kalau sentimeter terlalu kecil, ada yang ngetawain. Nah, ini bercanda guys ya. Ini bercanda. Ya, sorry. Ini panjangnya 4,80 meter, ya kan? Lebarnya 4,63 meter. Nah, gak apa-apa ben rame lho, gak rame kok ben enek sing komentari. Gak kenemen nih. Nah, sekarang kamu ngomong bid'ah, iktibar Rasul, rumahmu gede, mobil mewah, iya, ceramah pakai mikrofon, pakai HP, bid'ah semua itu. Tinggalin itu semuanya. Sekalian kalau bid'ah. Kalau kamu bikin rumah jauh yang lebih lebar, lebih luas, lebih mewah dari rumah Rasul, berarti kamu menyakiti hati Rasulullah. Nah, nggak boleh itu. Jadilah ahli bid'ah yang sejati. Kok dikit-dikit bid'ah, raimu iku ya bid'ah, cok. Jadi bedakan, ya nggak boleh bid'ah itu yang mana? Bid'ah yang nggak boleh itu bid'ah yang dalam kategori ibadah mahdhah. Nah, yang nggak masalah itu bid'ah, masalah muamalah. Ibadah muamalah itu nggak ada masalah, asalkan nggak ada pelarangan di dalamnya. Itu jalankan kayak gitu. Jadi kesimpulannya, poinnya ya kan, ngirim Al-Fatihah, baca Al-Quran, tahlil, sampai nggak sampai. Loh kok tahu, kok sampai ya? Nyatanya doamu, Al-Fatihahmu, baca Al-Quranmu balik lagi nggak ke kamu. Nah nggak balik kan, ya berarti sampai. Ya kan, sama contohnya kayak paketan JNE, kalau misalkan nggak balik lagi kita kan berarti udah nyampe ke tempat tujuan, ya kayak gitu aja. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.